Halo semua, selamat datang di kelas online pembuatan sabun cair natural bersama Natural. Salam kenal dari kami semua ya. Hari ini kita akan bersama-sama praktek membuat sabun cair natural. Bisa dipersiapkan dulu kit bahan beserta alat-alat yang akan digunakan. Dan jika teman-teman punya pertanyaan, silahkan dicatat terlebih dahulu. Nanti bisa disampaikan di sesi tanya jawab di akhir sesi dan akan kita bahas bersama ya. Sebelum praktek membuat sabun, kita perlu paham ternyata tidak perlu untuk mengerti kimia yang rumit untuk bisa membuat sabun sendiri. Ikuti langkah mudah cara membuat sabun dari kami dan teman-teman bisa langsung membuat sabun dalam sehari. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana cara membuat sabun cair, kita kenalan dulu nih sama sabun. Apa itu sabun? Dari sudut pandangnya sedikit ilmiah, sabun merupakan campuran dari asam lemak dan alkali yang melalui proses saponifikasi. Nah, apa itu? Asam lemak atau dalam bahasa Inggrisnya fatty acid merupakan penyusun utama minyak nabati. Contoh asam lemak yang biasa ditemui sehari-hari yaitu minyak goreng, seperti minyak kelapa sawit, minyak zaitun, dan sebagainya. Nah, alkali merupakan suatu zat basa yang larut dalam air. Alkali biasanya memiliki pH lebih dari 7. Contoh alkali yang biasa digunakan dalam pembuatan sabun adalah natrium hidroksida atau NaOH dan kalium hidroksida atau KOH. Sedangkan untuk saponifikasi merupakan suatu proses di mana asam lemak direaksikan dengan natrium atau kalium hidroksida untuk menghasilkan garam asam lemak atau sabun dan gliserol atau gliserin. Untuk pembuatan sabun cair, kita akan menggunakan kalium hidroksida. Ketika menggunakan KOH, maka akan menghasilkan sabun lembut, dilarutkan ke dalam air dan menjadi sabun cair. Nah, sekarang kenapa sih repot-repot bikin sabun sendiri? Jadi kita kan udah tahu apa itu sabun. Dasarnya adalah minyak ditambah alkali menghasilkan sabun dan gliserin. Jadi, sabun mandi konvensional merupakan campuran kompleks dari bahan-bahan deterjen seperti SLS atau yang lebih lembut lagi SLES dan sebagainya. Untuk teman-teman yang belum tahu, sulfat atau terutama SLS ya, merupakan bahan yang dapat membuat kulit teman-teman menjadi kering. Kalau teman-teman bikin sabun sendiri, teman-teman bisa mengontrol bahan minyak apa aja yang ada di dalam sabun. Teman-teman juga bisa mengkreasikan sabun yang teman-teman buat menjadi warna-warni atau aromanya sesuai yang diinginkan. Bisa menjadi hobi baru juga ya, karena seru dan menyenangkan. Selanjutnya untuk metode dasar pembuatan sabun cair yang kita praktekkan hari ini adalah dengan metode hot process. Metode hot process merupakan metode yang cukup sederhana dan mudah untuk membuat sabun. Kenapa dinamakan hot process? Karena hot dalam bahasa Indonesia berarti panas, sehingga membutuhkan suhu yang tinggi. Pencampuran minyak dengan alkali dilakukan di atas kompor atau slow cooker, saat temperatur keduanya berada pada suhu 50 derajat Celcius. Teman-teman tidak perlu menggunakan termometer suhu untuk mengukur, namun bisa dicek dengan melihat minyak sudah mulai beruap. Maka sudah mencapai suhu ideal untuk dilanjutkan ke proses saponifikasi. Kemudian dilakukan pengadukan hingga tercampur sempurna dan memadat seketika. Setelah itu adonan sabun padat bisa dicampurkan dengan air, dipanaskan sehingga mencair dan menjadi sabun cair. Selanjutnya adalah peralatan pengaman. Saat membuat sabun, teman-teman harus memperhatikan keamanan dan selalu hati-hati, karena membuat sabun mandi sendiri tidak terlepas dari penggunaan alkali. Alkali merupakan bahan kimia berbahaya yang bersifat korosif. Jika terkena kulit, bisa membuat kulit terbakar. Sehingga saat membuat sabun lebih baik tidak melibatkan anak-anak. Nah, kemudian peralatan pengaman yang teman-teman butuhkan yang pertama adalah pelindung mata. Kan alkali sangat berbahaya jika terkena mata. Maka dari itu, kita harus selalu menjaga keamanan dengan menggunakan pelindung mata. Bisa berupa goggle ataupun kacamata bening atau bisa juga pelindung full face. Selanjutnya adalah sarung tangan. Teman-teman bisa menggunakan sarung tangan plastik yang melindungi area telapak tangan
Atau jika dirasa kurang, bisa menggunakan sarung tangan industri yang melindungi hingga ujung siku. Kemudian, selalu gunakan pakaian yang lengan panjang atau celana panjang, atau bisa juga menggunakan jas lab untuk menghindari kulit dari cipratan larutan alkali yang digunakan. Jika kulit teman-teman tidak sengaja terkena alkali atau KOH, segera cuci dengan air dan bisa dibilas hingga bersih ya. Selanjutnya, alat untuk membuat sabun mandi. Yang pertama adalah panci dan kompor, teman-teman. Selalu gunakan panci yang terbuat dari stainless steel. Kenapa harus stainless steel? Karena panci berbahan aluminium, besi, timah akan menyebabkan reaksi berbahaya jika bersinggungan dengan larutan alkali. Reaksinya bisa sangat beracun, teman-teman. Bisa juga menggunakan gelas ukur Pyrex atau sejenisnya dan wadah dari plastiknya agak tebal. Teman-teman membutuhkan 2 wadah atau panci, satu untuk membuat larutan alkali dan satunya lagi untuk memasak minyak dan mereaksikan di atas kompor. Selanjutnya adalah stick blender atau hand whisker. Jika pengadukan dilakukan dengan stick blender atau mixer, akan memakan waktu kurang lebih 30 menit sampai 45 menit. Jangan lupa selalu gunakan yang terbuat dari stainless steel ya. Dipastikan juga alat-alat yang digunakan untuk membuat sabun berbeda dengan alat-alat yang digunakan untuk rumah tangga. Karena pembuatan sabun mengandung bahan yang korosif, sehingga bisa berbahaya jika dicampur penggunaannya dengan rumah tangga. Minimal kaki mixer yang dibedakan, teman-teman. Selanjutnya, teman-teman akan membutuhkan spatula karet atau plastik. Selanjutnya adalah timbangan digital. Nah, cara paling baik untuk mengukur bahan untuk membuat sabun adalah dengan mengukur beratnya dalam gram, kilogram, ons, pound, dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman membutuhkan wadah untuk sabun cairnya ya. Bisa berupa botol kaca atau botol plastik. Pastikan yang aman. Selanjutnya adalah bahan untuk membuat sabun, antara lain adalah minyak, alkali, dan juga air. Selanjutnya untuk minyak, teman-teman bisa menggunakan coconut oil atau castor oil, olive oil, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah alkali. Kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun natural. Gunakan KOH murni, bukan yang sudah dalam larutan. KOH dalam penyimpanan sebaiknya tidak terkena udara bebas atau terkena panas, karena akan menggumpal bahkan mencair. Efeknya, jika menggumpal, kita akan kesulitan dalam menimbang bahan. Selanjutnya adalah air. Air digunakan untuk melarutkan KOH. Sebaiknya air yang benar-benar murni H2O tanpa ada tambahan mineral yang lainnya. Jangan gunakan air sumur atau air pump, tapi bisa dicari atau diganti dengan air destilasi atau air minum atau air filtrasi. Oke, untuk materi singkatnya udah selesai. Sekarang kita lanjut ya ke prakteknya. Teman-teman bisa menyiapkan kit bahan. Yang pertama adalah olive pomace oil dengan berat 48,9, lalu ada coconut oil dengan berat 7 gram, castor oil dengan berat 14 gram, air filtrasi dengan berat 59,7 gram, lalu lye atau KOH dengan berat 14,9 gram, dan fragrance dengan berat 1 gram. Nah, ini formulanya bisa menjadi 250 ml sabun cair ya. Saya ulangi, untuk resepnya adalah olive pomace oil 48,9 gram, coconut oil dengan berat 7 gram, castor oil dengan berat 14 gram, kemudian ada air filtrasi dengan berat 59,7 gram, ada lye atau KOH dengan berat 14,9 gram, dan juga fragrance dengan berat 1 gram. Nah, ini karena peralatan atau slow cooker yang kita gunakan bisa dalam jumlah yang lebih besar, jadi kita akan menggunakan 3 kali resep ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan sesuai dengan formula yang kita bagikan atau kit yang kita kirimkan, teman-teman bisa menggunakan panci dengan ukuran 500 ml sampai 700 ml.
sekarang teman-teman bisa siapkan semua alat dan bahan di alas kerja. Pastikan semua dalam keadaan sudah ditimbang dan pastikan seluruh area bersih dan steril. Pastikan menggunakan peralatan pengaman saat berinteraksi dengan lay, seperti sarung tangan, kemudian masker, kacamata, dan jika bisa di tempat yang terbuka ya. Kemudian teman-teman bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu memasukkan KOH atau lye ke dalam air filtrasi. Air filtrasi ini bisa diganti dengan air matang ya. Nah, sebelum kita mencampurkan KOH, teman-teman bisa merebus terlebih dahulu minyaknya di atas kompor dan bisa dipanaskan kurang lebih suhunya 50 derajat Celcius. Nah, ini suhunya bisa dilihat di layar, sudah 57 derajat ya. Jadi kita matikan dulu untuk slow cookernya, kemudian kita sisihkan. Sambil menunggu minyaknya dingin, kita bisa melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu melarutkan KOH. Pastikan teman-teman memasukkan KOH ke dalam air ya, jangan sebaliknya. Kalau teman-teman memasukkan air ke dalam KOH, itu akan memberikan efek gunung meletus dan itu berbahaya ya. Jadi pastikan memasukkan KOH ke dalam air. Setelah dimasukkan ke dalam air, teman-teman bisa mengaduk menggunakan spatula. Nah, sesaat teman-teman memasukkan KOH ke dalam air, bisa dilihat di layar, airnya berubah menjadi warna putih ya. Dan ini ada suara mendidihnya. Kemudian kita aduk sebentar sampai dia cukup larut. Kalau sudah larut, bisa disisihkan. Nah, sekarang kondisi larutan alkali sangat panas ya teman-teman. Dan kalau ada asap, itu aromanya menusuk. Jadi pastikan untuk tidak menghirupnya ya. Dan pastikan teman-teman berhati-hati. Saat mencampurkan larutan KOH dengan minyak, pastikan suhunya maksimalnya adalah 50 derajat Celcius. Kenapa harus 50 derajat Celcius? Kalau semisal lebih dari 50 derajat Celcius, ada potensi larutan minyak atau larutan KOH yang bercampur dengan minyak akan meluap dan memadat seketika ya. Jadi kami sarankan suhunya dijaga maksimal 50 derajat Celcius sebelum keduanya dicampurkan. Nah, ini kita tunggu dulu larutan KOH-nya sampai turun suhunya. Nah, setelah larutan alkali sudah mulai turun suhunya sampai kurang dari 50 derajat, teman-teman bisa menuangkan larutan alkali ke dalam minyak. Untuk menghindari adanya gumpalan-gumpalan alkali yang masuk, teman-teman bisa menggunakan saringan. Selanjutnya, pastikan untuk suhu dari slow cookernya adalah low. Kemudian kalau teman-teman menggunakan kompor gas, bisa disetting api lilin. Kalau teman-teman menggunakan kompor induksi, bisa disetting angka 200 dari total 600.
Nah, ini kita aduk ya, proses aduk dengan hand blender. Pastikan minim cipratan. Kita aduk secara cepat dan stabil sampai terbentuk memadat sekitar 20 menit sampai 30 menit gitu ya. Nah, lama pengadukan juga dipengaruhi dari panas api atau panas kompor slow cooker gitu ya. Proses pengadukan ini tidak bisa terlalu cepat ya, karena khawatir akan muncul busa-busa. Jadi cukup diaduk secara perlahan, namun tetap cepat dan stabil. Dalam arti cepat ini, hand blendernya dinyalakan terus ya.
Nah, ini mulai terlihat di layar ya teman-teman, teksturnya mulai mengental. Di saat mulai mengental seperti ini, jangan hentikan pengadukan ya. Tetap diaduk secara hati-hati. Semoga terlihat perbedaannya ya teman-teman. Saat tadi di awal dia teksturnya cair, setelah teman-teman mengaduk, lama-kelamaan akan mengental. Nah, bisa dilihat di layar setelah mulai mengental seperti ini, teman-teman bisa menurunkan panci dari atas kompor atau wadah slow cooker dari slow cookernya. Kemudian aduk kembali dengan memanfaatkan panas yang ada di dalam wadah atau panci. Ini pengadukannya tetap menggunakan mesin. Secara hati-hati, pastikan minim cipratan ya. Kita aduk terus sampai dia mulai memadat. Memadatnya seperti apa? Yang pertama, mulai dari seperti fla ya. Kemudian kita aduk lagi sampai dia bentuknya seperti mashed potato. Oke, jadi dengan menggunakan slow cooker itu sebenarnya salah satu pilihan untuk membuat sabun cair. Kalau teman-teman punya panci dengan kompor, bisa menggunakan panci dengan kompor ya, atau dengan cara double boiler gitu. Jadi ada beberapa opsi untuk membuat sabun cair. Nah, sabun cair sendiri sebenarnya ada 2 step teman-teman. Yang pertama adalah membuat base atau biangnya. Kemudian yang kedua adalah mencairkan biang atau mencairkan base-nya. Nah, sekarang kita buat base-nya terlebih dahulu ya. Nanti akan ada step di mana kita mencairkan juga. Nah, kalau teman-teman lihat saat hand blendernya dinaikkan, itu ada adonan yang mulai berwarna putih ya, seperti fla. Berarti ini udah mulai jadi teman-teman. Dan saat pengadukan, pastikan tidak diangkat-angkat ya untuk hand blendernya. Pastikan di dasar slow cooker, wadah slow cooker atau di dasar panci.
Khawatirnya kalau teman-teman saat pengadukan diangkat-angkat hand blendernya akan ada cipratan dan itu akan berbahaya ya. Pastikan saat pengadukan gerakan memutarnya pelan-pelan ya, tidak terlalu cepat. Kalau terlalu cepat akan menimbulkan busa-busa yang banyak. Nah, ini bisa dilihat di layar teman-teman. Untuk adonannya sudah mulai memadat ya, seperti fla. Kita lanjutkan pengadukannya sebentar lagi sampai dia memadat seketika. Bisa dicek di layar, ini sudah memadat seketika teman-teman. Teksturnya seperti mashed potato. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa bersihkan daerah hand blendernya. Kemudian bisa bersihkan juga daerah pinggir wadah slow cooker atau panci menggunakan spatula.
Setelah cukup bersih, bisa sisihkan untuk kaki hand blender, kemudian masukkan kembali wadah slow cooker ke dalam slow cooker. Atau kalau teman-teman menggunakan panci dan kompor, bisa dinaikkan kembali ya pancinya ke atas kompor. Kemudian kita tutup. Selanjutnya kita masak. Kita masak sampai pH-nya netral. Kurang lebih 10-15 menit. Pastikan kalau teman-teman menggunakan panci, sesekali diaduk ya, agar tidak gosong bagian bawahnya. Nah, ini kita sudah produksi teman-teman sabun base, sabun cair base-nya. Kita produksi sebelumnya, kemudian kita akan cek pH. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya mengecek pH untuk sabun base-nya. Nah, ini sudah ada air dan juga sabun base. Airnya ini menggunakan air filtrasi, air destilasi, atau air minum ya. Tidak bisa menggunakan air keran. Kenapa tidak bisa? Karena nanti khawatir warna di kertas lakmusnya tidak muncul. Nah, ini adalah kertas lakmusnya. Tampilan depannya seperti ini, kemudian bagian dalamnya adalah seperti ini teman-teman. Dan yang kita gunakan adalah kertas berwarna kuning. Caranya bagaimana? Kita bisa mengambil sedikit sampel dari sabun base cairnya. Kemudian kita larutkan ke dalam air. Lalu kita masukkan kertas lakmus ke dalam larutan sabun cair tersebut. Dan pastikan saat mengecek pH teman-teman tidak menggunakan sarung tangan yang sama untuk memproduksi ya, untuk memproduksi sabunnya. Karena khawatir ada KOH yang masih menempel di sarung tangan teman-teman. Nah, ini sudah muncul warnanya, kita cek apakah sudah netral dan ternyata angkanya ada di antara 7-8 ya. Berarti sabunnya sudah netral dan kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, untuk proses selanjutnya kita membutuhkan air panas. Lalu base-nya kita masukkan ke dalam air mendidih tersebut menggunakan spatula. Perbandingannya berapa, Kak? Kalau natural lebih suka menggunakan perbandingan 1 adonan banding 2 air. Kalau dirasa terlalu encer, teman-teman bisa mengurangi perbandingan airnya. 1 adonan banding 1,5 air kah? Atau 1 adonan banding 1 air? Bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing. Tapi natural lebih suka perbandingan 1:2. Kemudian untuk mengentalkannya, kami akan menggunakan HPMC atau Hydroprofil Methyl Cellulose. Nah, kalau teman-teman menggunakan air mendidih, sebenarnya teman-teman bisa langsung ditutup wadahnya. Teman-teman bisa langsung menutup wadah, kemudian diamkan semalaman. Atau kalau teman-teman buru-buru nih, ingin cepat larut sabun base-nya, teman-teman bisa memasaknya di atas kompor atau di atas panas atau api ya. Sambil diaduk kurang lebih 10-15 menit, sudah akan larut. Nah, untuk melarutkan base-nya, teman-teman bisa menggunakan api yang besar. Pastikan diaduk ya, jangan sampai gosong. Nah, selanjutnya kita akan praktek untuk memasukkan bahan tambahan atau bahan aditif. Kita akan menggunakan fragrance aroma peach yang teman-teman bisa order melalui natural. Dan untuk parfumnya ini tidak bisa sembarang parfum ya. Khusus untuk sabun, pastikan yang sudah bersertifikat IFRA dan natural menyediakan teman-teman. Takaran untuk bahan aditifnya berapa atau bahan tambahannya berapa?
maksimalnya adalah 5% dari total base yang teman-teman gunakan. Semisal tadi teman-teman timbang base-nya menggunakan 100 gram. Nah, teman-teman bisa menggunakan 5% dari 100 gram tersebut. Berapa gram? Yaitu 5 gram. Nah, untuk fragrance ini Natural menyediakan banyak sekali variannya. Buat teman-teman yang tertarik, boleh langsung menghubungi ke admin Natural. Tidak sembarang fragrance bisa digunakan ya, apalagi yang mengandung alkohol. Setelah dimasukkan fragrance-nya, teman-teman bisa mengaduk. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan essential oil. Essential oilnya adalah varian grapeseed. Ini adalah perpaduan favorit saya teman-teman, yaitu fragrance peach dengan essential oil grapeseed. Aromanya sangat wangi dan juga menyegarkan ya. Cocok banget buat teman-teman yang suka aroma sabunnya segar, wangi, dan juga aroma buah. Kita aduk rata sampai tercampur sempurna. Kalau sudah, teman-teman bisa siapkan botol untuk menaruh sabun cairnya. Oh ya, jangan lupa saat menambahkan bahan aditif atau bahan tambahan, pastikan sabun cairnya suhunya sudah mulai turun ya teman-teman. Jangan tambahkan bahan aditif atau bahan tambahan saat sabun cairnya dalam kondisi mendidih. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman menambahkan pewarna mica powder, kemudian sabun cairnya masih mendidih, nah itu ada potensi pewarnanya akan menggelap. Atau kalau teman-teman menambahkan fragrance atau essential oil atau bubuk herbal, itu akan mateng gitu. Jadi pastikan suhunya sudah mulai turun, baru ditambahkan bahan tambahan atau bahan aditif. Nah, ini kita menyediakan botol. Kalau sudah tercampur rata antara sabun cair dengan fragrance dan juga essential oil, bisa dimasukkan ke dalam botol. Nah, kita akan coba tes busa ya teman-teman. Jadi ini tangannya sudah kami beri air, kita basahi, kemudian kita teteskan beberapa sabun untuk menghasilkan busa. Nah, ini bisa dilihat busanya cukup banyak ya. Nah, kebetulan untuk air yang ada di tangan tidak terlalu banyak, jadi busanya tidak terlalu besar-besar, creamy, teksturnya creamy. Tapi kalau airnya cukup, atau mungkin teman-teman punya puff, bisa ya ditambahkan di puff teman-teman. Oke deh, sabunnya sudah selesai. Ada beberapa note yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Yang pertama, pastikan alat yang digunakan untuk pembuatan sabun cair tidak digabung dengan peralatan rumah tangga ya. Kemudian, pastikan alat pengaman dipakai saat pembuatan sabun. Jika tangan terkena larutan KOH, segera cuci dan dibilas hingga bersih. Kemudian, opsional ini, teman-teman bisa menyemprotkan alkohol dengan konsentrasi 70% sampai 99% untuk menghilangkan gelembung sabun.
Oke, sekarang kita udah bersama-sama praktek membuat sabun cair natural. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab ya. Silahkan untuk mengirimkan pertanyaan di kolom chat dan kita akan bahas bersama-sama.